Sepulang dari 2013 hilang mobil tuh. Alhamdulillah. Ya, jadi ganti mobil baru. betul. Dan 6 bulan kemudian nggak tahu uangnya dari mana juga, saya juga bingung, bisa beli rumah di kota cash. Masya Allah. Saya nggak ngerti. Jadi padahal kan masih training, belum ada bisnis yang lain. Training sama buku cuman itu aja gitu. Tapi entah kenapa Allah kasih kemudahan, mobil bisa beli, terus rumah juga bisa beli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Miftah Farid di channel ini, channel bisnis dan investasi. Teman-teman, hari ini hari yang sangat menyenangkan bagi saya. Karena kenapa? Karena sekarang saya bersama dengan teman lama saya. Ini teman zaman saya 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu beliau dari dulu sudah menjadi apa ya istilahnya ya, bintang tamu saya di setiap episode dalam 1 tahun. Maksud saya waktu itu saya masih di radio dan beliau adalah pengisi acara saya ya. Kemudian beliau, Masya Allah, 10 tahun setelah itu saya bertemu lagi dan beliau luar biasa. Dari dulu sampai sekarang sangat-sangat konsisten dan Masya Allah sudah berkembang segalanya. Karena ini adalah channel bisnis dan investasi, maka pas banget karena beliau menjadi seorang entrepreneurship juga. Tapi dulunya beliau adalah seorang motivator yang luar biasa. Saya juga mengenal secara intens beliau dari buku-bukunya yang luar biasa. Kita akan langsung sapa saja Kang Setia Furqon Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Rudi? Alhamdulillah. Ini podcast saya loh. Oh iya. Bagaimana kabar? Harusnya saya dua kali nanya. Iya. Ya nggak apa-apa. Kita sudah biasa ya. Siap. Dulu kalau siaran, Masya Allah, kita kontennya waktu itu yang muda yang berkarya. Yang muda yang berkarya. Yang kita bicarakan adalah bagaimana para pemuda menuju sukses. Ya. Cara-cara, kiat-kiat remaja-remaja, pemuda-pemuda Muslim itu kemudian bisa sukses pada waktu itu ya. Ya betul. Nah, betul. bagaimana rasanya menjadi pemuda yang sukses sekarang? Wah. Katanya bisnisnya oke, kelas jodohnya luar biasa, ya kan? Iya. Nah, sebenarnya kalau apa ya, sukses itu kan standarnya bisa terus dinaikkan, Kang. Siap. Terus yang kedua, standar suksesnya orang beda-beda. Artinya gini, kalau menurut saya masih on progress kok, gitu. Jadi belum mencapai apa yang saya inginkan. Iya betul. Dan selalu harus ditingkatkan. Jadi namanya mau itu bisnis, investasi kan yang penting itu adalah growth ya. Yes. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi bukan artinya tidak bersyukur. Kita harus syukuri apa yang kita sedang jalani, tapi jangan merasa puas. Karena kalau sudah merasa puas, biasanya kita merasa paling hebat, nggak mau belajar lagi. Makanya saya undang beliau juga di podcast saya. Ini kunjungan balasan gitu ya. Karena saya juga ingin belajar. Artinya orang yang sukses itu menurut saya adalah orang yang dia terus belajar dari siapapun, kapanpun dan dimanapun. Yes, dan kita nampaknya dalam 10 tahun ini antara saya, karena kita ketemu terus kita kayak mengulang romantisme zaman dulu kita luar biasa. Kayak alhamdulillah ya. Saya melihat, saya senang sekali melihat Kang Furqon sekarang. Kemarin juga berkunjung saya ke kantornya, sekaligus rumahnya, kontrakannya. Nggak boleh disebutin banyak ya. Ini luar biasa. Sebenarnya dalam 10 tahun ini kan, dalam konteks bisnis atau menjadikan Furqon yang saat ini, sebenarnya apa yang dilakukan selama 10 tahun ini? 10 tahun ya, dari kita nggak ketemu ya sampai sekarang ya. Lama banget. Pertama belajar ya. Jadi artinya pertama yang paling penting adalah punya mentor. Itu penting. Mentor. Jadi percepatan kita itu ketika kita belajar dari orang yang tepat. Jadi bukan pada banyak-banyakin belajar, karena ada jadi orang tuh ahlul workshop was seminar. Waduh. Training di mana-mana, ikut workshop, tapi ya saya. tapi nggak berubah karena mungkin bisa jadi bukan pada banyaknya, tapi yang penting tepat-tepatan. Cari mentor itu yang pertama. Alhamdulillah saya dapetin mentor yang bagus. Yang kedua komunitas. Jadi artinya kalau kita mau gaul sama pengusaha, waktu tahun 2010 itu sebenarnya saya masih nggak terlalu jadi pengusaha sih, Kang. Masih ya udah cuman penerbitan sama training, tapi nggak serius. Manajernya juga masih istri, belum ada tim dan yang lain. Jadi
Tapi waktu itu udah punya warnet ya. Warnet udah memperkerjakan sekitar 5 orang. Saya tahu cerita itu. Jadi udah alhamdulillah lah itu udah mulai jalan. Cuman kalau mau serius ke bisnisnya memang mungkin dari 2015 mungkin lebih serius. Wow. Karena 2010 sampai 14 masih menikmati kejayaan motivasi personal branding jadi trainer keliling Indonesia. Oh itu ya. Jadi romantisme keliling itu udah selesai di 2015. Jadi 2015 ke sini lebih fokus ngembangin sistem, ngembangin bisnis, ngembangin juga tim, mengkader mereka gitu. Kalau dulu saya itu memotivasi ribuan orang, sekarang rutin tiap hari memotivasi cuma 12-13 orang, tapi yang itulah yang bisa menjadi orang penggerak gitu. Kayak saya kan jalan ke sini, tapi kan beliau sudah bisa ya menjadi kaderisasi dari kita ya. Betul, itu yang penting. Jadi kalau dulunya banyak, kalau sekarang sedikit tapi mereka jadi orang lah gitu. Tadi disebutkan adanya mentor, guru, ada mentor, kemudian komunitas. Komunitas itu penting ya. Oke. Nah, katanya 2017 adalah perjalanan keliling Indonesia terakhir. 15. Oh iya 17 benar. Yang mungkin 15 betul. Udah mulai berkurang. Betul. Nah, 2017 terakhir. Betul. Kemudian dari 2017 ke sekarang itu apa yang menurut saya ya kayaknya sih eksponensialnya di situ, melesatnya itu di situ ya. 15 ke 2020 ke sekarang. Secara aset. Betul. Karena 2015 saya pindah ke Bandung. Tadinya? Saya kan rumah pertama di Parakan Munjang. Orang kampung saya, Kang. Sama. Jadi pas beli rumah itu sebelum nikah itu memang mewah banget rumahnya, mepet sawah. Jadi luar biasa. Iya luar biasa, nggak ada sanak saudara di sana. Saya tanya sama istri, mau nggak tinggal di sini? Kalau mau saya rehab gitu kan. Yaudah akhirnya mau rehab. Alhamdulillah kita bangun masih juga di sana, bangun peradaban lah gitu. Ada rezeki 5 tahun kemudian 2015 akhirnya pindah ke Bandung. Nah disitulah momentum saya membangun tim gitu, mulai dari 1 orang, 2 orang, 3 orang sampai sekarang. Jadi memang harus berani untuk pindah dari zona nyaman ke zona tidak nyaman. Kalau menurut saya di yang rumah awal tuh nyaman banget, Kang. Mirip kayak di Lembang sini lah gitu kan, udaranya seger. Ketahuan kita lagi syuting di Lembang. Oke. Ya, pokoknya seger banget. Orang-orangnya juga ya orang kampung kan baik-baik gitu ya. Tapi kan hidup itu bukan cuma ngomongin tentang diri kita, Kang. Betul. Setelah saya banyak belajar ternyata yang penting itu kita bagaimana menjadi jalan rezeki, jalan kemanfaatan lebih banyak orang. Akhirnya saya ubah cara berpikir yang dulunya self employee, saya ingin naik jadi ke business owner. Karena kalau udah jadi business owner, ya kita bisa sambil belajar lagi, kita bisa ketemu Kang Rudi. 2015 ketika memutuskan untuk kemudian pindah zona. Kita kan kontennya ini investasi nih ya. Saya mau masuk benar-benar. Apa yang diinvestasikan untuk menaik ke zona yang kemudian berhasil menurut saya? Yang awal itu fisik, bangunan. Bangunan. Jadi 2000 effort tuh, karena kan beli rumah di kota itu nggak semudah yang dibayangkan, Pak. Gitu. Itu kumpulan. Tapi masya Allahnya sebenarnya momentumnya kalau Akang bilang eksponensialnya di mana sebenarnya setelah haji sama orang tua. Masya Allah. Tahun 2013. Jadi itu mah lebih ke pengalaman spiritual ya. Dimana kalau kita memuliakan orang tua, insya Allah setelah itu apapun yang diinginkan serasa saya sih dimudahkan. Kunci banget berarti di situ ya, momen banget. Jadi kan emang waktu itu benar-benar 2010 nggak punya uang. 2010 kita ya? 2010 ya? 2010 11 kita tuh. 11 ya. 2011 sudah nikah kok itu. 2010 saya buka tabungan haji. Jadi waktu saya itu tuh saya udah daftar untuk ayah, ibu dan saya. Sepulang dari 2013 hilang mobil tuh. Alhamdulillah ya, jadi ganti mobil baru. Betul. Dan 6 bulan kemudian nggak tahu uangnya dari mana juga, saya juga bingung, bisa beli rumah di kota cash. Masya Allah. Saya nggak ngerti. Jadi padahal kan masih training, belum ada bisnis yang lain, training sama buku, cuman itu aja gitu. Tapi entah kenapa Allah kasih kemudahan, mobil bisa beli, terus rumah juga bisa beli, dan itu pakai ilmu properti dong yang diajarin oleh Kang Rudi dong. Ya, dari 1000 listing aku lihat semua, aku cari 100, cari jadi 20, dicek 10 sampai 20 itu sampai menemukan satu yang pas.
yang base value sesuai sama yang kita inginkan di luasan tanahnya, di luas bangunan. Ya kemarin kan Kang Rudi lihat juga tempatnya. Betul. Itu rumah yang menurut saya base value lah. Ketika kita minggu kemarin lah ya kita ngobrol, nyambung ternyata. Betul. Ya. Nah 2015 saya udah belajar itu Kang. Jadi ngomongin ilmu properti tentang bagaimana memilih properti dan yang lain, saya udah banyak belajar lah kayak dari Brad Sugar atau dari buku-buku yang lain gitu, gimana mencari yang pas, mencari yang strategis, mencari yang apa. Jadi dipraktekin dikit-dikit. Walaupun nggak se-ekstrim Pak Rudi yang sudah melanglang buana ribuan unit ya, beda lah. Amin. Saya masih di level TK waktu itu. Masya Allah. 10 hektar sudah siap. Amin. Nanti lah ya. Kita itu konten lain ya. Kang, saya cukup kalau dari bahasa saya mengamati dari jauh bagaimana karena juga istrinya Kang Furkon juga teman saya dulu satu kantor dan sebagainya, jadi sangat-sangat tahu. Istri saya juga saling mengenal gitu ya. Artinya growth-nya ini kan luar biasa. Saya kemudian dalam konteks profesional businessman gitu ya, itu apa istilah langkah-langkah bisnis seperti apa sih sebenarnya yang kemudian menurut Kang Furkon ini sangat strategis dan jadi momen banget dalam konteks bisnisnya? Oke. Kan berarti sekarang boleh di list dulu nih. Bisnis apa yang sedang iya. Sebenarnya ada beberapa, tapi yang paling growth sekarang ya Kelas Jodoh ya. Kelas Jodoh itu platform untuk aplikasi berarti? Aplikasi ya, untuk bisa lebih ke sebenarnya ilmu pranikah secara online. Plus juga biro jodoh online. Aduh, pisahin dong, bisa dipisahin nggak? Pranikah, persiapan nikah, pembekalan nikah, bonusnya jodoh. Nah itu, saya suka itu. Iya, betul. Kita waktu itu makan ya, ngobrolin itu ya. Iya, benar. Saya lihatin juga, sampai Kang Rudi juga ingin ikutan ya. Ingin lihat. Download aplikasi. Karena ingin tahu kan ini fitur. Awatnya di mana aja? Oh enggak ya? Fiturnya. Iya, fiturnya. Tes. Ini boleh di delete. Gak bercanda. Iya, itu kan berarti Kelas Jodoh ya? Iya, Kelas Jodoh. Terus buku juga, karena kita alhamdulillah Rumah Karya Publishing udah 15 buku sekarang. Udah nyetak nerbitin 15 buku. Apalagi sekarang udah jadi CV juga. Jadi lebih serius. Mungkin nanti bukan cuman buku saya, tapi mungkin Kang Rudi punya buku mau diterbitin, bisa kita terbitin juga karena kita sudah legal nih gitu, alhamdulillah. Jadi dan target saya setahun itu 3 kali buku. Jadi launching setiap 4 bulan sekali pasti ada buku baru gitu. Apalagi buku nanti sendiri ya? Buku sendiri, tapi insya Allah tahun ini mudah-mudahan ketemu sama tim yang cocok, kita mau ngelebarin ke orang-orang juga yang ingin nerbitin buku di kita. Alhamdulillah. Karena banyak misalnya tokoh-tokoh yang beliau ingin tapi nggak tahu caranya. Kalau kita kan itu udah puluhan tahun kita di zona perbukuan penerbitan, betul itu. Terus pernah juga buat travel umroh, udah 3 kali 4 kali, cuman sedang pandemi, jadi sedang di off dulu gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak terlalu serius. Jadi karena nggak terlalu serius, nggak ada risiko sedikit pun juga. Gitu ya. Berarti masih konsorsium pada waktu itu? Masih konsorsium, betul. Sama Muslimah Institute, itu istri yang pegang. Kelas Jodoh kemarin membernya saya menarik, angkanya dong sebutin. Sekarang masuk ke 15.000. Masuk ke 15.000. Orang semua ya? Ya iyalah. Karena kalau nggak orang, dia gimana cara bayarnya gitu. Karena ada investasi kan. Ada investasinya. Jadi selama 1 tahun dia dapetin 30 ebook, 40 video, dapetin kuluap, dapetin banyak lah gitu. Jadi banyak kita treatment benar-benar. Jadi bahkan ada grupnya. Saya ngebina ratusan grup. Karena mereka kan juga di-maintain juga di grup dan yang lainnya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini dalam 3 tahun dari 2017 kan, Februari 2017, berarti udah mau masuk ke 4 tahun di Februari ini, sudah 15.000. Tapi menurut saya itu masih kecil, karena target kita inginnya 1 juta dulu, masuk ke 10 juta. Tarungan kita kan sama yang lain lah ya, aplikasi lain yang cuman nyariin gebetan gitu. Iya, betul. Nah kita ingin itu jadi rivalnya kita. Di luar negeri kan luar biasa ya. Iya, itu udah sampai downloadernya 30 juta orang, 100 juta orang. Walaupun maaf ya gitu, ngomonginnya hal negatif lah. Gak boro-boro ngomongin ilmu pernikahan Islami gitu. Ngomongin tentang ini. Ya bahkan sekarang kalau teman-teman tahu lah gitu, di banyak tempat kita udah tahu ada aplikasi yang sampai mencari bookingan, cewek-cewek yang nggak penting kayak gitu-gitu. Nah kita tuh menyeleksi banget kan gitu. Orang masuk
nggak sembarangan bisa langsung ta'aruf gitu. Betul, saya tapi tahu itu. nyelesain dulu tugas-tugasnya apanya. Jadi terseleksi banget, terfilter banget. Hanya orang-orang yang serius, yang mau belajar, yang satu visi, yang akhirnya bisa menemukan jodohnya di sana gitu. Begitu Kang Anas. Loh, kok ke Kang Anas? Ya, saya sudah lihat juga aplikasinya luar biasa dan benar-benar fokusnya adalah bagaimana kita men-treat baik itu perempuannya atau laki-lakinya, ikhwan akhwatnya itu untuk mempersiapkan diri benar-benar matang ya. Iya, betul. Betul. Nah, saya masuk berarti anggap aja gini bahwa garapan sekarang yang luar biasa menurut saya karena itu menjadi PR bagi saya. Punten bahasa agak kasar mungkin bisnis SDM atau bisnis manusia lagi. Kita men-treat manusia. Sebenarnya masih sama dari dulu pendidikan. Masya Allah. Nggak ada yang berubah. Cuman caranya saja yang berubah dan segmen yang berubah gitu. Betul. Kalau dulu kan ke pelajar, mahasiswa. Kalau sekarang naik ke orang-orang yang mau nikah. Gitu sih. Sebenarnya beriring usia aja juga. Kan saya kalau ngomongin tentang anak SMA masih bisa cuman feel-nya udah malas gitu. Aduh. Karena kan udah ada di usia 30 tahunan gitu. Betul. Oke. Nah, berarti pas nih. Sekarang ada kelas jodoh. Artinya di situ apa yang ditemukan Kang kaitan dengan gini. Misalnya ini ada pemuda-pemudi yang sudah siap nikah. Sebenarnya biasanya yang diperlukan oleh mereka itu apa dan PR-nya yang banyak ditemukan oleh Kang Furqon itu apa dari mereka yang apanya di bagian apa dulu nih? Kan banyak. Mungkin ada dua hal mungkin bagi saya. Bagi saya kalau katakanlah dulu di pranikahnya kita yang kita pikirkan ilmu atau maksudnya lebih ke bisnis atau invest atau apa? Dua hal saja. Misalnya begini, yang kebayang sama saya. Saya harus standarnya orang tua yang mau menikahkan anaknya menseleksinya misalnya kan kamu sudah punya apa, kerjanya punya investasi di mana mungkin gitu ya. Kemudian yang kedua adalah emang bisa ngedidik istri, emang bisa ngedidik suami, ngedidik anak misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya yang paling dua poin utama apakah itu yang ditemukan atau ada hal lain yang sering menjadi masalah dari member-membernya kelas jodoh? Menarik, pertanyaan yang menarik. Sebenarnya sampai saya akhirnya mau buat sekolah ya, karena kemarin karena masalahnya adalah di cowok biasanya. Cowok bermasalah ya. Makanya saya tuh nggak suka cowok. Iya bagus ya. Berarti Anda normal. Jadi gini, biasanya itu adalah wanitanya udah pada siap, laki-lakinya itu kurang di sisi finansial. Kenapa? Itu sebenarnya saya mikir lagi gitu, urut-urutin lagi. Ya karena persekolahan kita, sistem pendidikan kita tidak mencetak orang yang siap kerja. Apalagi siap usaha. Kalau merekanya nggak belajar di organisasi, mereka nggak belajar di luar itu, maka mereka nggak akan susah gitu loh jadi seorang yang mandiri. Banyak yang usia 25 aja ngurusin diri aja nggak bisa. Wow. Masih sibuk dengan ngegame yang cowoknya gitu ya, masih sibuk kongko-kongko gitu. Jadi telat. Padahal itu usia harusnya mereka tuh udah berkarya. Apa kalau kita tahu Sultan Muhammad Al-Fatih usia kayak gitu udah naklukin Konstantinopel, udah jauh banget gitu, jauh banget gitu. Itu kan akhirnya kalau saya pikirin ini bukan salah mereka. Ini berarti kita harus ada solusi gimana caranya supaya cowok-cowok, iwan-iwan, laki-laki ini bisa nanti targetnya bisa nikah di usia muda, sukses di usia muda gitu loh target saya. Tapi mereka juga bisa mandiri di usia muda gitu. Jadi kalau mau nikah cepet ya mandiri dulu dong gitu. Sukses dulu di usia mudanya dong. Berarti harus diurutin lagi dari mulai TK-nya, SD-nya diperbaiki itu semuanya. Karena kebanyakan kita ya ngomongin ilmu finansial aja. Nih kan Rudy kan sering ngomongin finansial gitu ya. Matematikanya mungkin mereka jago 10 gitu kan di sekolah, tapi ya mereka ketipu. Atau mereka nggak mau jualan. Anak-anak gitu ya. Apa sih gitu. Ya karena itu nggak dibiasain gitu. Betul. Padahal di life university gitu, di universitas kehidupan, yang terpenting adalah kamu bisa survive nggak. Nah, itu yang saya lihat. Tapi pas saya cek lagi di sensus gitu ya, kan ada yang bilang ini nggak ada cowoknya nih gitu, cewek aja banyak. Ternyata perbandingan dari 102 laki-laki ada 100 wanita di Indonesia. Di 270 juta orang. Artinya nggak 1:1 masih nggak ada yang
Nah, masalahnya adalah kenapa kok kelihatannya wanita yang udah lebih siap nikah dibanding laki-laki? Oh, Iya, karena laki-lakinya tadi finansialnya kurang, masih belum mandiri, masih bingung. Apalagi sekarang pandemi, banyak yang di PHK. Betul. Bisnis juga banyak yang ini gitu. Banyak yang akhirnya nunda nikah gitu. Nah, wanitanya usia udah makin bertambah. Nah, di sini bermasalah. Kadang wanita itu, Kang, bahkan ini survei dalam penelitian 52 juta jomblo belum nikah di Indonesia, dan rata-rata mereka usia 27 tahun ke atas dan mereka sudah pada mapan di wanitanya kebanyakan. Kebayang. Justru bermasalah tuh di bermasalahnya di laki-lakinya. Wanitanya juga bermasalah sih. Juga. Nah, kalau wanita biasanya gini, emaknya, ibunya bilang gini, nah, udah daripada kamu baru lulus kuliah kamu langsung nikah. Sekarang udah nggak zaman, nak. Sayang gelarmu, nak. Betul. Udah sekarang kamu silahkan aja berkarya yang serius. Kamu harusnya punya karir yang bagus. Akhirnya dia nikmat banget ngejar karir dan keasikan kerja, lupa nikah. Sampai lupa ya? Sampai lupa. Usia 27, 28, 30 baru sadar. Akhirnya ikut kelas jodoh. Gua telat nih. Oke, kebayang. Tapi ada juga yang 20 tahun mau belajar ilmu, ada 20 tahun, bahkan janda juga ada. Yang menarik kemarin kan saya udah pernah cerita mungkin ke Akang. Janda, temennya istri, baru nikah 3 tahun 4 tahun cerai. Kang cariin jodoh dong ke istri itu gitu. Kang Furkon bisa nggak cariin? Ya karena deket gitu ya. Emang pikir dikira kita listnya banyak gitu. Saya bilang ikut aja kelas jodoh, ikut sistemnya. Alhamdulillah saya ikut bawa podcast juga di saya di Setia Talks. Masya Allah beliau memantaskan diri 3 bulan langsung ta'aruf ya navigasi sama Ikhwan single. Jadi jodoh. Jackpot. Apa itu? Keren banget maksudnya. Tapi kan dilihat kemarin ceritanya bahwa memang akhwat ini walaupun ada pertemanan dan sebagainya, tapi benar-benar bersungguh-sungguh. Betul. Karena saya kalau ditanya gitu, kalau kan? atau misalnya cowok ada juga yang kayak gitu kan, gara-gara saya mungkin brandnya kelas jodoh gitu. Kang, punten ada ini saya, guru saya juga gitu. Ini ada seorang ustadz, ada seorang temen lah gitu ya. Mau cari istri kedua, cariin lah gitu. Ya nggak semudah ini bayangkan juga. Artinya kita harus ikut sistem semuanya. Betul. Memantaskan diri. Jadi artinya saya aja punya adik waktu itu kan. Adik perempuan mau nikah 2 tahun saya cariin, dita'arufin sama ini. Dan nggak semudah itu juga kan. Namanya jodoh itu kan ternyata dapatnya di sini. Cuman kelas jodoh itu platform. Artinya semakin banyak orang masuk, kansnya atau peluang untuk dapetin jodohnya makin gede. Karena apa? Karena secara sunatullahnya sudah dilakukan, ikhtiarnya jelas, betul, tersistem, betul. Jadi sekarang alhamdulillah tiap minggu tuh testimoni aja. Berarti bisnis sekarang, punten, kalau saya masuk tetap itu walaupun itu manusia semuanya, tapi saya sampaikan itu adalah bisnis. Tadi berbasisnya online berarti. Online ya. Online. Dari tahun berapa udah mulai online tuh nyaman dengan online, Kang? Saya mah sebentar. Apa dulu aplikasi atau aplikasi atau sebelumnya juga? Oh, saya mah udah pemain Facebook kan dari lama. Oh iya betul. Saya 2010 udah main Facebook. Sebelumnya Friendster, terus juga masuk ke Instagram. Iya. Terus YouTube mah baru. Telat saya mah. Bukan. Iya, telat tapi berarti lebih telat saya ya? Enggak, tapi maksud saya nggak ada kata telat kan. Kalau kita mau mulai karena kan niat kitanya baik, kitanya juga ingin ya bismillah, mulailah. Kita harus sharing sama teman-teman semua gitu. Wow, berarti nah kalau di channel ini ya kalau bicara terkait bisnis dan investasi, tadi bisnisnya luar biasa. Ternyata orang yang berbisnis, katakanlah saya tahu perjalanan Kang Furkon selama 10 tahun ini, gitu ya. Punten nih, kan kalau melihat orang melihat berbisnis capek atau nikmatin dulu lah masa muda gitu. Bisnis capek nggak kan? Aku mah dari dulu nggak pernah ngerasa kerja sih. Eta gimana itu? Ya karena saya dari dulu kerjanya sesuai passion. Jadi dari mulai saya misalnya dulu SD jualan minyak tanah, SMP jualan es, SMA jualan schedule time board, Quran digital, kuliah ada warnet, iya, terus juga jualan baju angkatan, jaket angkatan. Ini yang tukang pengelola jaket angkatan ternyata. Donate botol, sampai akhirnya buat buku, jadi trainer. Saya kan masih dulu waktu saya masih kuliah tuh
di DT juga DTI, jadi sambil kerja sana, ikut juga ke sana, jadi terus banyak belajar. Artinya. Tapi itu menikmati. Sangat, karena kan semua di passion saya. Oke. Di pelatihan, di pendidikan. Jadi mau dibayar nggak dibayar, ya itu apa kayak misalnya kayak gini ya seneng lah. Seneng karena saya masih ingat dulu Kang, pertama kali saya training tuh awal-awal gitu ya, waktu masih kuliah, ngisi di salah satu poltek lah di Bandung ini. Dan gizi kan. Tahu nggak kalau gizi biasanya dikasihnya apa? Iya ternyata buah-buahan. Waktu itu masih ingat pakai motor tuh habis bensin. Saya liatin aja ini ada amplop nggak gitu ya kan? Ternyata nggak ada amplop. Saya mikir ini gimana cara mengkonversi buah-buahan menjadi bensin. Aduh, kan nggak bisa kecuali dimakan tuh buah-buahan. Dorong. Itu mantap sekali. Tapi kan nggak mungkin juga saya makan semuanya. Jadi saya simpen, hujan rintik-rintik, dorong gitu. Padahal udah ngisi tuh sedang semangat-semangatnya. Daerah itu agak nanjak deh, ada jalanan nanjaknya daerah That's itu. That's right. Tapi saya nikmatin Kang proses itu. Dibayar 50.000, dibayar 100.000. Sampai pernah saya titik paling puncak jadi seorang trainer waktu tahun berapa gitu ya, pas mau ikut S2 tuh. Sampai nggak jadi S2-nya gara-gara itu ada proyek. Bisa nggak ngisi di perusahaan saya? Saya bilang saya minimal 2 jam. Saya bilang gitu. Nggak bisa, waktu kami 45 menit. Ya kalau mau di harga segitu, saya kasih 25 juta. 2 jam. 45 menit jadi. Nggak, standar kita yang 2 jam. Standar 2 jam. Tapi dia minta cuma 45 menit. Bayar yang 2 jam itu. Iya. 25. Jadi tahun berapa? 2014. Wow, 2014 ya. Kan saya udah jarang train lagi setelah 2015 ke sini kan, online semuanya. Dulu kan trainer termuda Asia Tenggara ya. Amin. Masya Allah. Saya kan harus baca profil kalau mau siaran. Iya, jadi dulu 2010 tuh saya sampai, nah itu sebenarnya cerita Kang itu. Jadi gara-garanya gini, panjang ya ceritanya. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi kan momentumnya di situ sih sebenarnya. Saya tuh punya target di kelas 2 SMA tuh. Iya. Yang saya suka tempel dream board saya. SMA kelas 2. Salah satu mimpi saya tuh ingin menghajikan orang tua. Menghajikan orang tua. Yes. 5 tahun kemudian 2009 atau 2010 saya lupa lagi. Yang daftar itu? Bukan. Belum ada, berarti 2009-an. Belum ada. Nggak ada uangnya. Tapi hampir 80% cita-cita yang lain terwujud. Sebelum di 5 tahun itu. Terus saya bilang, saya peluk ibu saya gitu. Mi, kalau kata Ustadz yang ngomong gitu, kalau kamu nggak bisa mau hajikan orang tua nggak punya uang, sedekahin aja cincin orang tua. Ya udah aku bilang, Mi punya cincin nggak? Sedekahin dong gitu, biar Umi bisa berangkat haji. Ibu saya bilang kayak gini, kalau cincin nggak ada, tapi kalau uang Umi ada. Kan dapat beasiswa juga, soalnya tuh tabungannya sebagiannya kita bantu untuk pembangunan masjid. Ya udah, aku tungguin Kang, aku tungguin keajaiban. Namanya masih muda ya. Mana Cik namanya keajaiban sedekah? Ditungguin Kang. Bulan pertama nggak ada. Bulan kedua nggak ada lagi. Bulan ketiga alhamdulillah nggak ada. Bulan keempat ditelepon, Kang Furqon bisa nggak buat mode pengasuhan suruh datang gitu ya ke instansi. Katanya penulis buku. Iya, padahal baru 1 buku tuh. Penulis. Bisa nggak buat mode pengasuhan buat peraja kami? Siapa? Saya bilang. Karena namanya pengusaha gitu. Jadi yang penting selalu siap, harus ngambil peluang gitu. Berapa Mas Furqon? Saya itu. Seat haji 1 orang 25 juta kali 2 50 juta, tambahin 10 60 juta. Wah Mas bisa nggak turun dikit ya? Ke 50 juta Pak, ke deal ya. Kaget saya Kang. Iya. Beli porsi jadinya ya? Bisa dibeli porsi 2. Sebulan kemudian uangnya cair. Alhamdulillah. Buku selesai, saya datang ke orang tua, Umi berangkat sama ayah gitu. Nah terus gini, ini keajaiban lagi. Kata Umi bilang, oh ya udah nangis, sudah seneng gitu ya. Kenapa Umi ayah aja? Juga itu belum nikah loh. Iya. Juga berangkat aja. Ya kan uangnya nggak ada. 50 juta aja udah alhamdulillah kan gitu. Minta lagi sama Allah. Ya udah saya bilang gini, ya Allah kurang. Minta 25 juta lagi. Keajaiban Kang. Besoknya ada alumni training namanya Kang Tatang, orang Tasikmalaya. Saya nggak tahu, saya nggak pernah ketemu sama beliau. Merekomendasikan saya jadi award lelaki sejati pengobar inspirasi 2010. Itu ceritanya. Di Bandung? Di Jawa Barat. Jadi pas kuliah tuh rame, ada pikiran rakyat, wawancara saya dipoto gede-gede Kang. Ini jadi momen tuh di situ. Momennya di situ. Akhirnya
belasan surat kabar memberitakan tentang saya. Diseleksi jadi dari 10 orang ambil 5 orang, ambil 3 orang, sampai akhirnya satu kalau dia jadi yang terbaik, jadi pemenang dapat 25 juta kan. Pas bisa. Saya mah nggak lihat awardnya, saya melihat 25 juta. Kan ingin berangkat sama orang tua, ya kan? Target udah jelas. Target udah jelas gitu, bener terwujud. Jadi pulang dari ngisi training di Cirebon, saya lihat koran gede banget di Pikiran Rakyat, lelaki sejati penggemar inspirasi 2010 adalah Setia Furqon. Dan saya brand waktu itu motivator termuda gitu ceritanya. Di situ ternyata saudara-saudara. Kayak gitu jadi.